what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatakebara Farm Channel. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pupuk yang kandungan unsur haranya berupa nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Namun apakah teman-teman sudah tahu apa fungsi dari masing-masing unsur NPK ini? Jangan khawatir, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman secara sederhana tentang fungsi dan kegunaan utama dari unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium, dan kapan waktu yang tepat untuk pengaplikasian NPK ini sesuai dengan kondisi tanaman kita saat ini. Simak selengkapnya hanya di Hatakebara Farm Channel. Nitrogen, fosfor, dan kalium itu termasuk ke dalam jenis unsur hara makro atau unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman. Unsur hara makro terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder, yang di dalamnya terdapat unsur kalsium, magnesium, dan sulfur atau belerang. Namun kali ini saya hanya akan membahas unsur hara makro primer saja guys, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Untuk unsur hara makro sekunder nanti di lain kesempatan. Oke, langsung saja. Kali ini supaya lebih jelas saya akan ambil papan tulis dulu ya guys, supaya nanti lebih jelas dalam saya menjelaskan. Hari ini kita belajar menulis guys. Nah ini ya, saya sudah pinjem papan tulis ini ya, biar nanti bisa kita sambil latihan nulis, sambil nanti saya coba jelaskan agar lebih jelas. Oke ya, seperti ini. Unsur hara makro primer yang pertama itu adalah nitrogen, atau yang lebih dikenal dengan N ya. Nah, maaf ini tulisannya jelek ya. Nitrogen, fungsi utamanya apa sih? Fungsi utamanya itu adalah tumbuh ya. Tumbuh. Nah, tumbuh bagaimana maksudnya? Tumbuh di seluruh bagian tanaman, mulai dari yang di bawah akar, kemudian batang, kemudian nanti sampai ke daun. Oke ya, kita tulis di sini akar, batang, sampai ke atas sendiri itu daun. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Di sini ya, kita tulis klorofil. Nah, berarti kalau klorofil ini berkaitan dengan fotosintesis guys. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi utamanya seperti ini ya. Untuk nitrogen, ini fungsi utamanya adalah untuk pertumbuhan, kemudian untuk pembentukan klorofil. Ini saya tulis yang garis besarnya saja, termasuk di dalamnya pembentukan protein atau asam amino, lemak, dan senyawa lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, di sini saya akan contohkan hal yang paling sederhana yang bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya nih, kalau musim hujan, kenapa hampir semua tanaman pertumbuhannya bagus, rimbun, kemudian daunnya hijau? Nah, hal ini terjadi karena air hujan itu mengandung banyak unsur nitrogen berbentuk nitrat guys, sehingga sangat mudah untuk diserap oleh tanaman. Jadi jangan heran ya, setelah beberapa hari turun hujan, biasanya seluruh tanaman di sekitar kita itu langsung tumbuh dengan subur. Nah, yang paling penting untuk disyukuri bahwasanya nitrogen ini gratis bos, dikasih secara melimpah dari pusatnya langsung.
Alhamdulillah nih ya. Khususnya untuk nitrogen ini memang ketersediaannya melimpah di alam dan mudah untuk didapatkan oleh tanaman. Oke, lanjut unsur hara yang kedua itu adalah fosfor. Kita tulis di sini fosfor. Atau mungkin teman-teman pernah melihat tulisan misalkan seperti fosfor seperti ini sama ya. Atau kalau di pupuk biasanya sudah berbentuk pupuk itu dia bertuliskan fosfat seperti ini ya, fosfat. Nah, bedanya apa sih fosfor dengan fosfat? Kalau sudah berbentuk fosfat ini berarti dia itu sudah ditambahi dengan oksigen ya, nanti agar mudah diserap oleh tanaman. Biasanya kalau pupuk ini sudah berbentuk fosfat guys. Nah, kemudian fungsinya apa nih fosfor? Fungsi utamanya, fungsi utamanya adalah pembentukan sel baru ya. Di sini kita tulis sel saja, sel baru. Maksudnya sel baru itu dia itu pembelahan sel ya, mulai dari pertumbuhan akar baru, tunas baru khususnya pada masa vegetatif, kemudian munculnya bunga pada masa generatif. Nah, ini ya. Jadi untuk fosfor ini memang sangat berguna untuk memancing pembungaan. Kita tulis di sini ya. Jadi yang pertama itu adalah misalkan kita dari bawah itu akar, kemudian tunas pada masa vegetatif, kemudian bunga pada masa generatif. Kemudian fungsi yang berikutnya itu adalah membantu dalam proses fotosintesis. Nah, ini membantu dalam proses fotosintesis guys. Nah, untuk yang selanjutnya fungsi utama dari fosfor itu adalah pematangan buah. Nah, pematangan buah di sini maksudnya dia itu membantu agar buah itu cepat matang guys ya, jadi seperti itu. Nah, jadi fosfor ini fungsinya itu ada beberapa hal yang penting ya di sini ya untuk fungsi dari fosfor ini. Yang pertama memancing bunga, kemudian setelah bunga itu jadi buah besar dengan maksimal, kemudian nanti untuk pematangannya dibantu juga oleh unsur fosfor ini guys. Oke ya, kita lanjut ke unsur hara makroprimer yang selanjutnya itu adalah kalium atau yang lebih dikenal dengan unsur K. Oke, yang ketiga itu adalah kalium. Atau teman-teman juga pernah melihat tulisan misalkan seperti potasium. Nah, ini ya. Jadi kalium atau potasium. Fungsi utama dari kalium ini memang agak sedikit banyak ya guys. Yang pertama itu adalah tugasnya kalium ini memperkuat tanaman guys. Memperkuat nih. Ya keseluruhan, dari mulai batangnya kuat, kemudian daunnya kuat, kemudian setelah berbunga dan berbuah itu juga bunganya kuat, tidak rontok guys. Nah, ini fungsi kaliumnya itu yang pertama ya, memperkuat tanaman. Kemudian yang selanjutnya mengangkut hasil fotosintesis. Mengangkut hasil fotosintesis ini ya. Maksudnya setelah fotosintesis dilakukan, kemudian hasilnya itu diedarkan ke seluruh tanaman guys. Dari akar, batang, dan seluruh jaringan tanaman. Itu tugasnya kalium ini mengangkut hasil fotosintesis yang terjadi pada daun dan dibantu oleh unsur fosfor ini. Kemudian selanjutnya dia itu berfungsi untuk pengisian buah. Nah, maksudnya dia itu berfungsi untuk membantu mempercepat pembesaran buah. Jadi hasil dari fotosintesis itu
ditransportasikan ke seluruh bagian tanaman termasuk buah. Jadi makanya dia itu kalau dipupuk dengan kalium yang tinggi, saat berbuah dia itu buahnya akan cepat besar. Kemudian selanjutnya dia juga berfungsi untuk rasa buah guys, rasa buah. Nah ini maksudnya memaksimalkan rasa buah jika gen tanaman itu manis. Jadi maksudnya gini, kalau memang gen dari buah itu manis, ini bisa dimaksimalkan rasa manisnya oleh unsur kalium. Tapi kalau memang yang gennya nggak manis seperti jeruk nipis atau mungkin yang lain, ya nggak bisa guys. Jadi fungsinya untuk memaksimalkan rasa manis dari tanaman yang memang sudah bergen manis. Jadi jangan sampai nanti wah ini saya pupuk dengan kalium aja ini jeruk nipis biar manis. Itu yang nggak bisa, karena gen jeruk nipis itu memang rasanya nggak manis ya. Dan ada fungsi lain juga seperti pembentukan karbohidrat atau mungkin protein. Ini untuk kaliumnya. Oke ya, ini adalah fungsi utamanya saja guys dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Sebenarnya masih banyak ya fungsi dari nitrogen, fosfor, dan kalium ini, tapi ini saya tulis yang penting-pentingnya saja. Nah ini akan saya simpulkan ya. Jadi untuk nitrogen itu fungsinya untuk pertumbuhan, kemudian pembentukan klorofil pada daun untuk proses fotosintesis, dan untuk fosfor gunanya itu untuk pembentukan sel baru, termasuk di sini ada pembungaan, mempercepat pembungaan, kemudian membantu dalam proses fotosintesis dan pematangan buah. Kemudian untuk fungsi kalium atau potasium, dia itu berfungsi untuk memperkuat jaringan tanaman ya, dari batang sampai ke daun, kemudian mengangkut hasil fotosintesis yang dilakukan di daun ya, kemudian membantu pengisian buah, kemudian yang terakhir itu meningkatkan rasa buah atau memaksimalkan rasa manis pada buah yang bergen manis. Untuk pengisian buah ini ya, kalau di tanaman buah, kalau tanaman umbi ya umbinya jadi cepat besar seperti singkong atau mungkin kentang ya, itu ya tanaman berumbi. Ini saya contohkan dalam kegiatan memasak di dapur ya. Jadi unsur nitrogen ini dia berfungsi untuk membentuk pancinya guys, atau alat masaknya. Kemudian memasaknya itu dibantu oleh unsur fosfor. Kemudian nanti untuk mengangkut hasil masakannya itu dibantu oleh unsur kalium ke seluruh jaringan tanaman ya guys. Nah ini biar seperti gambar tanaman. Oke ya. Oke ya. Jadi walaupun ada tugas-tugasnya sendiri, dia itu dibutuhkan oleh seluruh bagian tanaman dalam jumlah yang banyak. Jika ketiga unsur ini diberikan dalam komposisi yang seimbang, maka dia itu akan meningkatkan pertumbuhan di awal masa tumbuh atau vegetatif. Biasanya diberikan pada tanaman yang masih kecil ya, baru tanam, kemudian disusul dengan pupuk yang seimbang. Yang lebih kita kenal biasanya adalah pupuk NPK 16-16. Nah ini ya, 16, 16, 16. Maksudnya apa sih NPK 16-16? Pupuk ini kandungan di dalamnya itu ada nitrogen 16%, kemudian fosfor 16%, kemudian kaliumnya 16%. Kalau dipupuk dengan NPK 16-16 itu biasanya dia akan tumbuh subur, karena ketiga jenis unsur ini diberikan dalam komposisi yang seimbang. Kemudian jika pupuk NPK ini ada salah satu unsur yang mendominasi, seperti misalkan N-nya itu tinggi ya daripada perbandingan fosfor dan kaliumnya, dia itu akan konsentrasi ke pertumbuhan guys. Tanaman itu akan konsentrasinya ke pertumbuhan saja. Kemudian jika unsur fosfornya itu lebih tinggi dari unsur yang lain,
dia itu akan cepat berbunga. Tumbuhan ini akan cepat berbunga, tapi dengan syarat dia itu sudah memasuki masa generatif. Jadi kalau masih masa pertumbuhan sedang terubus, dikasih unsur fosfor ya, dia itu malah akan pertumbuhannya bagus banget ya, karena di sini bisa kita lihat pembentukan sel baru. Jadi pemberian fosfor yang tinggi untuk memancing pembungaan lebih cepat itu ya lihat dulu tanda-tanda tanaman sudah masuk masa generatif atau belum. Jadi kalau teman-teman itu punya tanaman mangga misalkan sedang proses pertumbuhan, kemudian dipupuk dengan unsur fosfat lebih tinggi dari unsur lain, kok nggak berbunga, ya itu wajar. Karena tanaman itu sedang dalam tahap vegetatif atau pertumbuhan. Kemudian kalau unsur kaliumnya itu lebih tinggi dari unsur lain seperti nitrogen atau mungkin fosfor, dia itu akan berfungsi untuk membesarkan buah ya. Buah jadi besar. Nah, tapi kalau diberikan pada saat tanaman itu sedang berbuah, makanya saya sering menggunakan pupuk yang kadar kaliumnya itu lebih tinggi dari unsur lain untuk pembesaran buah. Di sini ya bisa dilihat pembesaran buah, kemudian meningkatkan rasa buah. Nah, kemudian jika buah itu sudah maksimal besarnya, saya biasanya kasih unsur fosfor yang lebih tinggi lagi guys, untuk membantu proses pematangan. Nih ya, bisa dilihat ya fungsi fosfornya. Di sini ada fungsi pematangan buah. Jadi biasanya teman-teman nih, saya pupuk terus nih menggunakan kalium. Buahnya sudah besar kok nggak mateng-mateng ya, karena ini kesalahannya. Karena dia itu akan terus memaksimalkan pertumbuhan dari buahnya itu guys. Makanya dia itu sudah besar buahnya, tapi kok nggak mateng-mateng atau mungkin lama matangnya. Tapi sih nggak apa-apa, biarkan saja, dia itu pasti akan matang sendiri. Cuma ini maksudnya untuk membantu proses pematangan buah itu lebih cepat. Jadi tidak wajib dipupuk dengan menggunakan fosfor yang lebih tinggi. Ini hanya sifatnya untuk mempercepat pematangan saja guys. Tapi teman-teman itu jangan sampai salah paham ya. Ketiga unsur hara ini, nitrogen, fosfor, dan kalium, itu juga dibutuhkan dalam proses apapun. Tumbuh ya dibutuhkan, pembungaan yang dibutuhkan, kemudian pembesaran buah juga dibutuhkan. Cuma kalau saya ingin membungakan tanaman mangga misalkan, saya menggunakan pupuk yang kadar fosfornya lebih tinggi. Bukan berarti dia itu unsur nitrogen atau mungkin kaliumnya itu tidak dibutuhkan. Tetap masih dibutuhkan, tapi jumlahnya itu lebih rendah dari unsur fosfor ini guys. Kalau unsur kaliumnya tidak ditambahkan atau tidak diberikan, ini malah nanti akan berbahaya. Kenapa? Karena nanti setelah berbunga dia itu akan mudah rontok. Jadi unsur fosfor dan kalium dia itu berfungsi dalam proses pembungaan. Kalau tidak dikasih unsur kalium, dia itu tidak akan kuat. Makanya buah itu atau bunga itu gampang rontok karena tidak ada unsur kalium saat kita membungakan tanaman tersebut. Ini yang sering jadi masalah ya. Tanaman sudah berbuah atau berbunga, dia itu mudah rontok. Nah, ini unsur kaliumnya yang kurang, kemudian dibantu juga dengan unsur kalsium. Tapi saya tidak menjelaskan itu dulu. Nanti mungkin di video selanjutnya. Ini akan saya kasih contoh nih guys, pupuknya yang saya gunakan untuk pembesaran buah. Dan biasanya saya juga gunakan untuk memancing bunga. Tapi khusus untuk pemancingan bunga ini memang saya tidak menggunakan pupuk ini ya, jarang. Itu dulu memang saya menggunakan pupuk ini. Nah, ini saya baru beli kemarin pupuk ya, pupuk untuk perangsang pembungaan. Ini saya beli kemarin, MKP namanya. Maaf, ini bukan promosi. Pupuk ini memang yang selalu saya gunakan untuk pemancingan buah kalau saya menggunakan pupuk yang sintetis. Nih, coba bisa dilihat. Tuh ya. Lihat. Unsur hara,
fosfor atau fosfat. Ini fosfat maksudnya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa unsur fosfor itu biasanya kalau sudah di pupuk itu berbentuk fosfat. Fosfor sudah ditambah dengan oksigen, ini bisa dilihat ya. Kandungan fosfornya itu lebih besar daripada kaliumnya. Nah, makanya saya ini gunakan untuk memancing pembungaan pada tanaman saat sudah memasuki masa generatif, guys. Ini ya. Ini contoh pupuknya seperti ini kandungannya. Kemudian untuk pembesaran buah biasanya saya gunakan ini. Ini adalah KNO3. Dia itu unsur kaliumnya itu lebih tinggi daripada unsur nitrogen. Kenapa kok nitrogen? Nitrogen juga dibutuhkan dalam pembesaran buah, guys. Tidak cuma nitrogen, bahkan unsur hara makro sekunder seperti magnesium juga sangat berfungsi untuk pembesaran buah dan rasa buah. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Bisa dilihat nih ya, kaliumnya itu lebih tinggi dari unsur nitrogennya. Di sini tidak ada fosfatnya ya. Ini saya gunakan untuk pembesaran buah. Nah, teman-teman bisa cari mungkin pupuk dengan merek lain yang unsur kaliumnya lebih tinggi dari unsur lain untuk membantu pembesaran buah. Kemudian biasanya kalau sudah menggunakan pupuk ini, buah itu akan cepat besar ya. Nah, kalau buahnya itu sudah besarnya maksimal, itu saya ganti pupuknya, guys, menggunakan pupuk yang ini lagi. Ini sudah lama banget saya nggak gunakan ini. Ini biasanya saya gunakan kembali saat buah itu sudah tumbuhnya maksimal, siap untuk matang. Ini saya gunakan pupuk ini lagi. Kenapa? Karena unsur fosfornya itu lebih tinggi dari unsur lain. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa fosfor itu membantu pematangan buah. Kemudian ada juga teman-teman yang mencampur kedua pupuk ini untuk memancing pembungaan pada tanaman dalam masa generatif ya. Karena dalam kemasan ini juga disarankan untuk mencampur kedua pupuk ini, guys, untuk memancing pembungaan pada tanaman. Jadi saya setuju saja, dan saya juga dulu pernah melakukan hal tersebut. Jadi mencampur kedua pupuk ini untuk memancing pembungaan tanaman. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya tidak melakukannya ya. Dalam memancing pembungaan pada tanaman, saya hanya menggunakan pupuk ini, guys, MKP. Karena di sini sudah ada unsur hara fosfor ya yang lebih tinggi. Jadi makanya saya tidak menggunakan pupuk ini atau mencampur pupuk ini. Tapi kalau teman-teman ingin mencampurnya juga nggak apa-apa ya. Itu juga pernah saya lakukan juga. Tapi saya sarankan selalu gunakan takaran sesuai petunjuk penggunaan. Nah, ini saya contohkan pada pohon yang kemarin saya pupuk dengan nitrogen yang tinggi dari unsur lainnya. Ini ya, ini sudah mulai muncul trubus seperti ini. Nah, tuh bisa dilihat. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hampir seluruh pucuk itu trubus. Ini juga ikut trubus. Atau mungkin ini kemarin saya kasih pupuk NPK seimbang ini ya. Tuh bisa dilihat. Trubusnya luar biasa, bagus-bagus seperti ini. Nah, ini memang saya konsentrasikan untuk tumbuh dulu, guys, untuk pohon mangga ini. Nah, seperti ini maksudnya ya, guys, untuk memancing atau membantu tanaman itu cepat mengeluarkan bunga pada masa generatifnya, itu menggunakan kandungan fosfat atau fosfor yang lebih tinggi, guys, seperti ini ya.
Ini kalau nutrisi untuk fosfatnya itu tercukupi, bunganya akan bagus seperti ini guys ya. Nah, ini saya contohkan ya guys. Untuk bakal buah atau calon buah yang sudah seperti ini, sudah seukuran seperti ini ya, kira-kira ini sudah bisa mulai dipupuk menggunakan pupuk yang unsur hara, kalium atau potasiumnya itu lebih tinggi dari unsur lainnya guys, agar nanti untuk pertumbuhan calon buah atau bakal buah ini dapat maksimal ya, dari segi ukuran kemudian rasanya guys. Setelah 10 hari ini jadi seperti ini guys. Kemarin yang saya lakukan pemupukan, mantap ya. Nah, ini saya contohkan untuk mangga seperti ini ya. Ini sudah besarnya maksimal, itu langsung dipupuk dengan menggunakan fosfat yang lebih tinggi dari unsur nitrogen atau mungkin kaliumnya. Ini kan sudah besar ya guys. Nih sudah besar, sudah cukup untuk matang. Nah, tinggal dilakukan pemupukan untuk pematangan buah. Oke ya. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day... Oke ya guys, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan tentang unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Mudah-mudahan ini membantu pemahaman teman-teman dalam penggunaan pupuk ya, terutama pupuk NPK yang kandungan di dalam pupuknya itu terdapat 3 unsur, unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegunaan dan fungsi utama dari unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium. Mudah-mudahan ini dapat membantu pemahaman teman-teman mengenai fungsi dan kegunaan serta kapan waktu yang tepat untuk mengaplikasikannya ke dalam tanaman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya, karena ilmu pertanian itu sangat luas ya guys. Mungkin beda cara dan beda penjelasan, tetapi menurut pengetahuan saya secara garis besar unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium fungsi utamanya yang tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.